Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 882, 0883 telah lama ditekan. Suara dingin terdengar, menyebabkan wajah Aosue dan yang lainnya menjadi gelap. Beraninya kamu menggertak Nona Aosue. Saya pikir kalian semua hanya mengejar kematian. Tanda seru, enyahlah. Siapa yang Anda beritahu ke Scrum? Nak, jika kamu memprovokasi Nona Aosue, Tuan Muda Beiming dan yang lainnya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Dari mana asalmu, anak nakal? Perhatikan kata-katamu, atau kamu tidak akan bisa hidup lama. Namun, saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, suara-suara mengejek dan dingin datang dari sekitarnya. Satu persatu, para pemuda menonjol dan menatap dingin ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Nona Aosue, apakah Anda membutuhkan bantuan kami nanti? Satu persatu, para pemuda itu memiliki pandangan sanjungan di mata mereka saat mereka bertanya pada Aosue dan yang lainnya. Aosue dan yang lainnya termasuk yang terkuat di seluruh alun-alun. Jika mereka merawat mereka, peluang mereka untuk menyelesaikan penilaian akan jauh lebih tinggi. Dalam penilaian Akademi Pemburu Iblis, adalah normal bagi peserta ujian untuk membentuk tim. Sebagai pemburu iblis, normal bagi mereka untuk memiliki tim. Selama mereka bisa menyelesaikan penilaian, terlepas dari metode atau metode. Jika nyaman, aku akan membantu. Aosue melihat ekspresi menjilat para pemuda dan mengangkat kepalanya sedikit. Ya, para pemuda itu dengan cepat menganggukkan kepala. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka memprovokasi Aosue, King Feng, dan Beiming? Hehe, akan ada kematian selama penilaian. Kelompok orang ini akan menjadi sial. Aosue dan yang lainnya semuanya ahli dari kelompok tentara bayaran. Saya mendengar bahwa mereka telah melakukan beberapa misi dengan kelompok tentara bayaran. Metode mereka sangat kuat. Mereka benar-benar mengejar kematian. Ini bagus juga. Mereka memiliki lebih sedikit pesaing. Lihat, lencana di dada mereka sebenarnya adalah kelompok tentara bayaran bintang 1 perunggu. Kelompok tentara bayaran umpan meriam bintang 1 berani memprovokasi Aosue dan yang lainnya. Apakah mereka mencari kematian? Orang-orang di sekitar sedikit terkejut. Namun, ketika mereka melihat lencana kelompok tentara bayaran bintang 1 perunggu di Wang Xian dan peti lainnya, mereka mengungkapkan ekspresi mengejek. Seorang pemula berani memprovokasi sekelompok favorit surga. Selanjutnya, masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bukankah ini mendekati kematian? Tidak heran jika beberapa orang langsung menyanjung mereka sekarang. Menggunakan beberapa pemula untuk menjilat Aosue dan sisanya adalah pilihan yang paling cocok. Ketika Wang Xian dan kelompok DRAKONIDS mendengar suara-suara di sekitar mereka, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang di sekitarnya dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Di alun-alun, beberapa ribu orang lainnya memandang dengan mengejek. Mereka dipenuhi dengan Schadenfreude. CHIRP. Pada saat ini, suara kicau burung bergema di seluruh langit alun-alun. Para guru dari Akademi Pemburu Iblis ada di sini. Semua orang di alun-alun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka buru-buru berbisik dan para pemuda itu berdiri tegak. Ayo pergi. Mari kita pergi ke depan. King Feng mengangkat kepalanya dan berjalan ke depan dengan pisau di tangannya. Oke, Aosue mengangguk. Saat dia melewati Wang Xian dan yang lainnya, dia menatap mereka sambil tersenyum dan berkata dengan nakal, apakah kamu menyesalinya? Namun, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Hehe. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan ke depan sambil tersenyum. Wajah Wang Xian serius. Matanya berkedip-kedip dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Menabrak. Pada saat ini, suara kepakan sayap terdengar dari langit. Wang Xian melirik punggung mereka dan melihat ke arah langit. Ada 5 pria paruh baya. Setiap pria paruh baya memancarkan aura yang kuat. Aura menakutkan ini diarahkan ke bawah tanpa penyembunyian apapun. Sungguh menakutkan. Dia setidaknya berada di level 5 Transcendent. Peringkat 5 Transcendent dianggap ahli di Saint Sea Town. Semua pemuda memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun umur seorang ahli Transcendent mencapai 500 tahun, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk memahami kemampuan surgawi.
Terkadang, satu peringkat bisa menjebak seorang seniman bela diri selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Belum lagi, kemungkinan mati di dunia ini terlalu tinggi. Bahkan para transenden tidak berani menjamin bahwa mereka dapat hidup selama 2 atau 300 tahun. Ada cukup banyak orang. Ada lebih dari 10.000 orang. Jika ada terlalu banyak orang, akan ada lebih banyak kematian. Jika kita melenyapkan setengah dari mereka, setidaknya beberapa ribu orang akan mati. 5 pria parubaya berdiri di atas seekor burung hitam sepanjang 10 meter, dan 2 dari mereka bergumam sendiri. Suara mereka bergema di seluruh alun-alun. Kata-kata kedua pria parubaya itu menyebabkan ekspresi semua pemuda sedikit berubah. Namun, mereka semua mengertakkan gigi dan wajah mereka dipenuhi dengan semangat juang. Pada saat ini, mereka tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kepengecutan. Itu setara dengan langsung dieliminasi. Akademi Pemburu Iblis tidak melihat bakat atau usia. Mereka hanya melihat apakah seseorang dapat menyelesaikan penilaian dan berburu binatang iblis. Ini adalah satu-satunya standar Akademi Pemburu Iblis. Hehe, mereka semua cukup berani. Seorang pria parubaya tertawa. Misi penilaian tahun ini akan dilakukan di Pulau Murloc. Setiap orang akan diberikan 5 buah lem giok untuk menyelesaikan misi. Jika begitu banyak orang pergi, mereka akan dikirim ke kematian. Enyah, kata pria parubaya yang berdiri di sebelah kiri. Dia menyentuh dagunya dan meneriakkan kalimat terakhir. Pulau Murloc, dapatkan 5 potong lem giok. Ini, sebenarnya pergi ke Pulau Murloc untuk mendapatkan lem giok. Mendesis. Wajah semua orang di alun-alun sedikit berubah, dan beberapa pemuda bahkan menjadi pucat. Kita harus berangkat dalam 5 menit. Saat itu, Anda akan langsung memasuki Pulau Murloc. Kami tidak akan bertanggung jawab atas korban jiwa. Mereka yang ingin pergi sekarang, cepatlah dan jangan sia-siakan hidupmu. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan di bawah dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku akan pergi. Aku akan pergi juga. Pulau Murloc, piranha bermulut besar di atas setidaknya level 1 yang transenden. Bahkan ada piranha bermulut besar level 4 dan level 5 di tengahnya. Wajah pemuda itu pucat saat mereka menundukkan kepala dan berjalan keluar. Untuk sesaat, ada aliran orang yang berjalan keluar. Misi ini sulit diselesaikan untuk transenden level 1 dan level 2 transenden. Mereka juga harus berhati-hati. Sebagian besar orang di lapangan berada di level transenden 1. Mereka hanya bisa berjalan keluar dengan canggung dan menarik diri. 5 menit kemudian, hanya ada sekitar 1.000 orang di alun-alun. Itu lebih seperti itu. Setiap orang menerima token penilaian Anda. Durasi misi adalah 2 hari. Selama Anda menyelesaikan misi penilaian, Anda dapat langsung mundur. Jika Anda melebihi batas, Anda akan ditambahkan ke kredit di masa mendatang. Kredit sangat berguna. Ada 1 poin terakhir. Jika kamu mati, kamu mati. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum, ikuti kami ke pantai. Kapal sudah siap. Ya, orang-orang di bawah mengangguk dan terbang di udara. Jelas, Akademi Pemburu Iblis memiliki hak istimewa untuk terbang di kota. Ayo pergi. Beberapa pria parubaya tidak membuang waktu dan langsung terbang ke langit. Hehe, aku tidak menyangka kalian berani tinggal di sini. Saat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke langit, suara mengejek terdengar. Wang Xian menoleh dan menyeringai. Aku sudah lama ditekan di sini. Bab 883, 0884 bunuh. Datang ke dunia supernatural memberinya perasaan tertekan. Dia, yang tak terkalahkan di bumi, datang ke sini. Dia berhati-hati dalam setiap aspek. Tanda seru. Kemarin, gadis itu menyerang mereka secara langsung dengan pedang panjangnya. Dia penuh dengan niat membunuh. Wang Xian memiliki kemampuan untuk membunuhnya, tetapi dia hanya bisa menahannya. Dalam kelompok tentara bayaran pemburu iblis, dia bahkan harus berhati-hati saat menamai kelompok tentara bayaran Raja Naga. Ini memberinya perasaan tertekan. Sebenarnya ada seseorang yang ingin membunuhnya sekarang. Wang Xian melihat ke depan dengan tatapan dingin di matanya. Hehe, ketika Ao Sue mendengar kata-kata Wang Xian, dia mendengus dingin. Tunggu dan lihat saja. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti di belakang dan terbang menuju pantai. Penilaian Akademi Pemburu Iblis telah dimulai.
Saya tidak menyangka penilaian tahun ini tentang pergi ke Pulau Putri Duyung untuk berburu piranha bermulut besar. Apalagi kita harus membunuh 5 dari mereka. Ini bukan tugas yang mudah. Ini setara dengan misi perunggu bintang 5. Di antara kandidat untuk penilaian ini, Bei Ming, King Feng, Ao Sue, Qilian, Hua Fengzi dan para jenius terkenal lainnya di kota Shanghai harus bisa lulus. Beberapa jenius seharusnya bisa masuk ke Demon Hunter College dengan sukses. Di bawah, orang-orang kota Laut Suci sedang berdiskusi dengan suara rendah. Akademi Pemburu Iblis tidak mudah untuk dimasuki. Selain itu, ia memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Mereka yang bisa memasukinya adalah para jenius tanpa latar belakang atau ingin menjadi anggota kelompok tentara bayaran yang kuat. Beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat sebanding dengan beberapa keluarga besar dan sekte. Ketika mereka sampai di tepi pantai, ada sebuah kapal besar berlabuh di sana. Tubuh kapal itu gelap, seperti binatang buas raksasa di laut, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini adalah kapal binatang. Bau di atasnya akan membuat sebagian besar makhluk air tidak menyukainya, sehingga mereka tidak akan mendekatinya. Pulau Mermaid tidak terlalu jauh dari kota Laut Suci. 50 km jauhnya berada di wilayah Laut Dangkal, di mana terdapat banyak pulau. Luas pulau itu sekitar 100 km, dan itu sangat besar. Pulau ini sangat aneh. Ada lebih dari 10 gunung yang mendukungnya di bawah air. Akan ada air laut di beberapa tempat di pulau itu, dan jika seseorang melompat ke bawah, mereka akan berada di dasar laut. Ada sekelompok ikan yang hidup di sekitar sini, piranha bermulut besar. Piranha berukuran 2 hingga 3 meter. Kepala mereka menempati 4/5 dari tubuh mereka, dan mereka memiliki gigi yang menakutkan. Dengan satu gigitan, mereka bahkan bisa meninggalkan bekas pada senjata transenden. Mereka memiliki kepala yang keras, dan tubuh mereka seluruhnya tertutup sisik ikan. Piranha terlemah dengan mulut besar adalah eksistensi di tingkat transendensi pertama. Lem giok piranha bermulut besar adalah benda paling berharga di tubuhnya. Item untuk misi ini adalah lem giok ini. 1000 peserta ujian datang ke kapal, dan beberapa orang yang saling kenal dengan cepat mengenal satu sama lain, bersiap untuk bekerja sama. Beberapa membentuk tim sementara beberapa memilih untuk bertarung sendirian. Segera, tim terbentuk di kapal. Tim terbesar terdiri dari 20 orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang berdiri dengan bangga di tengah. Saat kita tiba di Pulau Putri Duyung, kita akan membunuh mereka. Ao Sue bersandar di pagar kapal. Dia melirik Wang Xian dan berkata dengan acuh tak acuh. Seolah-olah menyingkirkan Wang Xian dan yang lainnya adalah masalah sepele. Itu tidak merepotkan. Kita harus mencoba yang terbaik untuk membunuh lebih banyak piranha dalam 2 hari ke depan. Bei Ming, yang berada di sampingnya, berambut pendek. Dia menyeka pedang panjangnya sambil melihat ke samping dan melambaikan tangannya. Kakak Ming, apa pesananmu? Tidak jauh dari samping, lebih dari 10 pemuda berkumpul. Seorang pemuda kekar segera berjalan dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu melihat sekelompok orang itu? Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Bei Ming dengan ringan berkata dengan wajah penuh senyum. Apakah mereka yang dengan sembrono memprovokasi Nona Ao Sue? Jangan khawatir, Saudara Ming, serahkan pada kami. Pemuda kekar itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Bei Ming dengan ringan menganggukkan kepalanya. Lawan kali ini, satu adalah grup King Feng, yang lainnya adalah grup Qilian, dan grup Superstar Golden Crack. Kelompok lainnya jauh lebih lemah. Di kapal, seorang gadis memutar cincin di tangannya dan berkata dengan tenang, wajahnya penuh senyuman. Namun, dalam penilaian ini, saya ingin mendapatkan tempat pertama. Pertama, saya harus menetapkan tujuan kecil dan mendapatkan 20 keping lem giok. Hehe. Kali ini, aku harus mendapatkannya. Hanya sampah yang hanya akan berpikir untuk menyelesaikan misi. Pertama adalah apa yang saya inginkan. Aku ingin masuk Demon Hunter College sebagai tempat pertama. Dengan cara ini, saya dapat membuat grup tentara bayaran saya sendiri yang kuat. Di kapal, beberapa pemuda bergumam, mata mereka penuh semangat juang. Di atas kapal, 5 pria parubaya menatap semua orang di bawah dengan senyum di wajah mereka. Tahun ini, kekuatan kota Laut Suci tidak buruk. Tidak buruk. Dibandingkan dengan siswa kota Laut Timur, masih jauh lebih buruk. Kedua pria parubaya itu berkata sambil tersenyum.
Kapal itu bergerak sangat cepat. 20 menit kemudian, sebuah pulau besar muncul di hadapan mereka. Pulau Putri Duyung ada di depan. Semua orang terbang. Setelah menyelesaikan misi, Anda bisa datang ke kapal. 2 hari kemudian, saat ini, kami akan berangkat tepat waktu. Mereka yang tidak datang akan dianggap mati dan tersingkir. Pria parubaya itu berteriak, sekarang, semuanya, berangkat. Ayo pergi. Semua orang di kapal tidak ragu dan segera terbang menuju Pulau Putri Duyung. Raja Naga, haruskah kita bertindak sekarang atau menunggu sebentar? Long Yi melirik ke depan dan berkata dengan tatapan dingin. Tidak perlu terburu-buru. Ao Yao sudah ada di samping mereka. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Setelah memasuki Pulau Putri Duyung, kematian berarti kematian. Bahkan jika dia dibunuh oleh teman-temannya, instruktur Akademi Pemburu Iblis tidak akan mengejar apapun. Selain itu, Pulau Putri Duyung adalah tempat yang bagus untuk naik level. Hah, pada saat ini, Wang Xian merasakan seseorang mengikuti mereka. Lebih dari 1000 kandidat terbang menuju Pulau Putri Duyung. Namun, sebagian besar dari mereka telah bubar. Jika setiap tim pergi ke satu lokasi, akan ada konflik. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang mengikuti mereka. Raja Naga, orang-orang ini memiliki niat jahat dan dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, suara para DRAKONID bisa terdengar dari samping. Serang langsung dan bunuh mereka. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Itu Raja Naga. Mata kelompok Drakonid dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian dan yang lainnya meningkatkan kecepatan terbang mereka dan langsung mendarat di pulau itu. Seketika, bau amis yang kuat dipancarkan dari sekitarnya. Keke, kelilingi mereka. Di belakang, pemuda kekar melihat Wang Xian dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka saat mereka mendarat. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia berkata kepada selusin orang di sampingnya, beraninya seorang pemula perunggu bintang 1 memprovokasi saudara Ao Sueming dan yang lainnya. Mati. Namun, ketika belasan orang di sampingnya mendarat di pulau itu, Wang Xian langsung berbalik. Bakar sungai dan rebus laut. Membunuh. Kelompok DRAKONIDS mengikuti di belakang. Bab 884, 0885 Terobosan. Membakar sungai dan mendidihkan laut. Itu adalah serangan langsung sejak awal. Tanda seru. Sekarang, dengan kekuatan Wang Xian, mudah baginya untuk memusnahkan tingkat 2 yang luar biasa. Saat itu, ketika dia bertarung melawan pemimpin kelompok tentara bayaran Holy Glory yang berada di level 4 luar biasa, keduanya bergabung dan membunuhnya secara langsung. Sekarang ada sekelompok individu tingkat 2 yang luar biasa, Wang Xian tidak menahan diri sama sekali. Dia merasa sedikit dirugikan 2 hari ini. Ledakan. Api yang mengerikan meletus secara langsung. Api dalam radius 1000 meter langsung menyerang pemuda kekar dan yang lainnya. Di belakang mereka, grup DRAKONIDS juga meletus dengan kekuatan supernya. Ketika 13 orang yang bersiap mengepung mereka melihat serangan Wang Xian, ekspresi mereka berubah drastis. Ah, tidak bagus. Lawannya sangat kuat. Pria muda yang pertama kali terkena api memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat dia meraung dengan keras. Hehe, kalian semua bisa pergi ke neraka. 8 DRAKONIDS menebas dengan pedang dan pedang mereka. Tameng, wajah pemuda kekar di tengah sedikit berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan perisai muncul di tangannya. Kemampuan surgawi atribut bumi yang kuat menutupi seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi penduduk asli sepanjang 3 meter. Ah! Namun, 3 orang di depan tidak mampu menahan serangan api Wang Xian. Tubuh mereka langsung tertutup api. Tidak baik. Ketakutan muncul di mata pemuda kekar itu. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, mengapa kamu menyerang kami?" Hehe, Wang Xian tertawa mengejek. Matanya berbinar saat dia menyerang pemuda kekar itu tanpa henti. Ledakan. Wang Xian tiba di depannya. Manik naga api muncul di tangannya dan menyapu sekeliling. Apa? Ketika tatapannya tertuju pada perisai pemuda itu, perisai itu mulai terbakar dengan cepat. Tubuhnya bergerak dan sejumlah besar energi bumi bergejolak dalam upaya memadamkan api. Namun, itu tidak berpengaruh sama sekali. Di samping, 9 orang lainnya di lautan mendidih sungai yang terbakar langsung terkena manik naga dan 8 drakonid. Kekuatan api yang mengerikan,
ditambah dengan kekuatan penuh manusia naga, mendarat di atas mereka. Kelompok manusia naga berada di tingkat kedua dari alam luar biasa dan hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Laut mendidih sungai pembakaran sudah memiliki kekuatan untuk membunuh mereka yang berada di alam luar biasa tingkat kedua. Setelah dua serangan yang mengerikan, kesembilan orang itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tidak, jangan bunuh kami. Kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Jangan. Hong, Anda dapat membunuh kami tanpa permusuhan. Bilah cahaya metalik dengan cahaya bilah yang menakutkan langsung memotong bagian tengahnya. Kekuatan ini, bagaimana bisa begitu kuat? Pemuda kekar di tengah yang diselimuti api tak berujung memiliki ekspresi ngeri. Mereka jelas hanya kelompok tentara bayaran perunggu bintang 1, mereka bahkan belum pernah mendengar nama mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Api, nyala api di tubuh mereka. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia melihat sekeliling. Namun, dia menemukan bahwa yang paling dekat dengan mereka berjarak beberapa kilometer. Adapun Ao Sui Beiming dan yang lainnya, mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Dengan ekspresi jelek, dia langsung melompat ke laut di sampingnya. Peng! Setelah memasuki lautan, yang membuatnya takut adalah kobaran api yang tidak kunjung padam. Sebaliknya, mereka terbakar dengan intens. Mereka tidak bisa dipadamkan. Mereka tidak bisa dipadamkan sama sekali. Jika kamu ingin membunuhku, biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan mencari mereka. Suara dingin terdengar. Pria muda kekar melebarkan matanya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. PFFT. Pada saat ini, pedang air sedingin es menembus tubuhnya dan menahannya di cincin interspatialnya. Raja Naga, kami telah menangani mereka semua. Ketika Wang Xian terbang, kelompok DRAKONIDS berkata dengan hormat. Singkirkan mayat itu. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Mayat seorang ahli bisa diserap oleh Gua Naga. Setelah diserap, itu bisa memperkuat kekuatan anggota Istana Naga. Mayat dari alam supernatural level 2 pasti bisa menciptakan anggota alam supernatural level 1 dari Istana Naga. Aku akan pergi dan berburu piranha bermulut besar. Selama saya tidak bertemu dengan piranha alam supernatural level 5, saya akan dapat menangani mereka dengan mudah. Penilaian. Saya ingin tahu manfaat apa yang akan saya dapatkan jika saya membunuh terlalu banyak dari mereka. Mata Wang Xian berkedip saat dia menatap pulau besar di depannya. Ini adalah tempat yang bagus baginya untuk naik level. Senang menjadi kelompok tentara bayaran. Jika saya menerima beberapa misi laut, saya akan dapat memahami situasi dasar wilayah laut ini. Tempat ini seharusnya lebih aman sebagai tempat penilaian Akademi Pemburu Iblis. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berlari ke depan. Batuan skala di pulau itu tidak rata. Ada juga beberapa rumput laut dan tanaman merambat yang tumbuh di atasnya. Beberapa rumput laut setinggi 5 hingga 6 meter dan dikemas dengan padat. Raja Naga, piranha bermulut besar memiliki mulut yang besar dan merupakan atribut bumi. Itu tidak menyimpan banyak oksigen. Karena itu, mereka tidak bisa tinggal di dasar laut. Mereka suka bersembunyi dan menyerang musuh saat lengah. Long Yi memperkenalkan Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya dan matanya bersinar dengan cahaya merah dan biru. Atribut bumi relatif kuat dalam hal penyembunyian. Tempat ini disebut Pulau Putri Duyung dan terdapat banyak piranha. Lem jade di piranha adalah bahan penting untuk memurnikan sejenis pil obat. Baik untuk kulit jika dikonsumsi langsung dan disukai para wanita. Harganya tidak rendah. Tatapan Wang Xian menyapu ke depan dan bergerak cepat. 8 drakonit mengikuti dari kiri ke kanan saat mereka mengawasi sekeliling dengan waspada. Piranha bermulut besar, transendensi tingkat 1. Energi naga yang dapat diekstraksi, 0,2 kristal naga. Piranha bermulut besar, tingkat transendensi 2. Energi naga yang dapat diekstraksi, 2 kristal naga. Ketika sepotong informasi muncul di benaknya, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dengan mata yang tajam dan sistemnya, dia dapat dengan sempurna memindai semua makhluk tersembunyi di sekitarnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan memandangi 2 piranha bermulut besar di depannya. Mereka memiliki kepala besar yang berukuran 2 meter. Mulutnya menempati setengah dari kepala dan memiliki gigi yang sangat padat. Mereka tampak sangat menakutkan.
Mereka bersembunyi di rerumputan dan ada lubang di bawah tempat mereka bisa langsung masuk ke dasar laut. Bumi menaklukkan kayu. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia mulai berburu. Mengikat. Semburan aura naga biru terpancar dari tubuhnya. Manik naga biru muncul di tangannya dan menyerang dua piranha dari tanah. Lingkungan dipenuhi dengan rumput laut. Itu adalah medan yang sempurna untuk pembudidaya atribut kayu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, rumput laut yang lebat menjadi lebih tebal dan lebih panjang, mengikat kedua piranha bermulut besar itu. Retakan. Retakan. Manik naga hijau terbang di atas dua piranha bermulut besar dan berubah menjadi dua cakar naga hijau yang mendarat di kepala mereka. Duri kayu yang lebat memasuki tubuh piranha dan membunuh mereka. Wang Xian membuka mulutnya dan berubah menjadi naga dalam sekejap, melahapnya. Ding! Melahap piranha bermulut besar telah meningkat sebesar 0,2 kristal drakonik. Ding! Melahap piranha bermulut besar telah meningkat sebanyak 2 kristal drakonik. Baiklah, masih ada lebih dari 10 level Dragonglass yang tersisa untukku naik level. Aku akan naik level dulu. Penilaiannya akan sangat mudah. Kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix akan segera dapat mengguncang seluruh wilayah. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan percaya diri. Dengan mata penetrasi dan sistem, dia dapat dengan mudah memindai binatang iblis. Setelah melahapnya, dia dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasinya. Mayat binatang iblis juga bisa meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Segera, dia akan dapat membangun kelompok tentara bayaran yang kuat dan mulai melahap lautan. Bab 885, 0886 Aura Drakonik. Di Pulau Putri Duyung, bebatuan terjal dan rumput laut padat menutupi pulau itu. Di dalam celah antara rerumputan dan pulau, piranha yang menakutkan bersembunyi di dalamnya. Piranha termasuk dalam kategori binatang buas dan tidak memiliki kecerdasan. Tanda seru. Di benua transendental, ada 4 jenis makhluk. Manusia, naga, binatang buas, dan binatang iblis. Perbedaan antara binatang buas dan binatang iblis adalah kecerdasan mereka. Binatang iblis memiliki kecerdasan yang kuat, sementara binatang buas, hanya berdasarkan naluri seperti binatang buas, menjadi sasaran perburuan di seluruh benua transendental. Namun, binatang buas yang kehilangan kecerdasannya sangat kuat dalam hal kemampuan reproduksi. Mereka juga merupakan eksistensi paling umum di benua transendensi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. MENDEKUT. 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 Suara tanaman merambat bisa terdengar. Cakar naga mencengkeram kepala piranha bermulut besar. Cakar naga tenggelam ke kepala dan menelan piranha. Yang ke-21. Aku masih 2 kristal naga lagi untuk menerobos ke tingkat transendensi kedua. Mata Wang Xian berbinar. Dia kembali ke bentuk naganya dan mengamati sekelilingnya. Meskipun sangat merepotkan untuk mengubah bentuknya bolak-balik, bentuk naganya setidaknya berukuran 20 meter. Itu terlalu mencolok. Dia hanya bisa melepaskan wujud naganya saat dia menyerang. Wang Xian berdiri di atas batu yang menonjol dan mengamati sekelilingnya. Ada formasi di sana. Wang Xian mengerutkan kening ketika dia melihat ke depan. Saat ini, dia sudah masuk jauh ke dalam pulau. Ada energi yang menghalangi penglihatannya. Bagaimanapun, mata penetrasi diperoleh dari makhluk di dasar laut. Kemampuannya terbatas. Akan sangat bagus jika saya benar-benar bisa mendapatkan teknik mata. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat ke sana dan berbalik untuk mencari ke arah lain. 8 DRAKONID sama sekali tidak membutuhkannya. Wang Xian memutuskan untuk membiarkan mereka bertindak sendiri sementara dia bertindak sendiri. Lagi pula, potensi DRAKONIDS tidak sebaik anggota Istana Naga. Setelah penilaian ini, dia akan memanggil beberapa setan aneh dan ikan todak emas. Tingkat kedua transendensi. Setelah mencari lebih dari 10 menit, mata Wang Xian berbinar. Senyum muncul di matanya. Selama dia menelan piranha ini, dia akan bisa mencapai terobosan. Dengan lompatan, Wang Xian dengan mudah mengendalikan rumput laut di sekitarnya untuk menjebaknya. Kemudian, dia berubah menjadi seekor naga dan melahapnya. Kekuatan tempur Wang Xian saat ini sebanding dengan makhluk luar biasa level 4 atau level 2. Dia bisa dengan mudah membunuhnya. Ding! Melahap piranha luar biasa tingkat 2 dengan mulut besar. Ekstrak 2 kristal naga dari Dragon Key.
Ding, naik level. Tingkatkan keperubahan pertama dari transformasi naga surgawi, level 2 dari supernatural. Ding, naik level. Pemahaman tentang kemampuan suci, mata naga langit. Naik tingkat, dan aku bahkan memperoleh kemampuan surgawi. Mata Wang Xian berbinar saat jantungnya berdetak kencang. Mata naga surgawi, mengintip ke 9 surga, mengintip ke bawah ke 9 dunia bawah. Mengintip ke 9 langit, mengintip ke bawah ke 9 dunia bawah. Pengantar yang mendominasi. Mata Wang Xian seperti obor saat pupil matanya mulai berubah perlahan. Naga langit adalah salah satu spesies naga di Istana Naga. Cara mereka yang paling ampuh adalah menyelidiki. Mata naga surgawi secara tidak sengaja dipahami karena mata tajam Wang Xian. Berdengung. Dalam sekejap, mata Wang Xian menjadi dalam. Salah satu matanya adalah langit berbintang sementara yang lainnya adalah dunia bawah yang gelap gulita. Itu terlihat sangat aneh. Dia melihat ke kiri. Ada seseorang yang menyiapkan formasi di sana. Sekarang dia melihat ke atas dengan mata naga langit, formasi itu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Dua pemuda sedang berkelahi dengan 5 piranha bermulut besar. Formasi memblokir semua suara untuk mencegah menarik musuh. Gugu. Tiba-tiba, pada saat ini, piranha bermulut besar dengan tingkat pertama yang luar biasa terbang keluar dari semak-semak dan menyerangnya dengan wajah berang. Wang Xian dengan cepat berbalik. Rumput laut di sekelilingnya sedang mengalami transformasi yang mengerikan. Coo. Tiba-tiba, mata piranha bermulut besar itu dipenuhi ketakutan. Itu tergeletak di tanah dan menatap Wang Xian dalam pemujaan. Ini, Wang Xian sedikit terkejut. Rumput laut di sekitarnya berhenti menyerang. Ini adalah kekuatan naga. Itu bisa menekan makhluk air yang levelnya lebih rendah dari dirinya sendiri. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Kekuatan naga adalah bakat yang selalu dia abaikan. Itu bisa menekan dan mengendalikan makhluk air yang levelnya lebih rendah darinya. Sekarang, bahkan lebih nyaman. Jantung Wang Xian berdetak kencang saat dia terus berjalan masuk. Ah! Tolong! Tiba-tiba, teriakan datang dari tidak jauh. Wang Xian menyipitkan matanya. Matanya berubah lagi dan pemandangan di depannya muncul di hadapannya. Lebih dari 20 piranha bermulut besar mengejar tim beranggotakan 8 orang. 8 orang dalam tim memiliki wajah pucat saat mereka berteriak minta tolong. 15 dari mereka berada di tingkat Transcendent 1 dan 9 di antaranya berada di tingkat Transcendent 2. Wang Xian tidak ragu sama sekali dan terbang langsung ke arah mereka. Saudaraku, tolong! 9 orang yang melarikan diri melihat Wang Xian terbang mendekat dan buru-buru berteriak. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian sendirian, ekspresi mereka langsung berubah menjadi jelek. Apa gunanya satu orang? Swoosh! Wang Xian mengabaikan 9 orang yang melarikan diri dan melewati mereka secara langsung. Kamu gila. Anda benar-benar berani menagih. Seorang gadis melebarkan matanya dan berteriak keras dengan wajah penuh keterkejutan. Pergi! Ayo lari. 9 kepala tidak berani berbalik dan terus melarikan diri untuk hidup mereka. Kekuatan naga. Wang Xian terbang dan kekuatan naga menutupi area itu. Dalam sekejap, ada lebih dari 20 piranha bermulut besar mengejar 9 orang itu. 15 dari mereka langsung jatuh ke tanah. 9 Transcendent level 2 lainnya juga gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Menyerang. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia memerintahkan Transcendent level 1 secara langsung. Kuku. Retak. 9 piranha luar biasa tingkat 2 tertangkap basah. 15 piranha tingkat 1 menyerang mereka secara langsung. Mulut besar mereka langsung menggigit mereka. Namun, perbedaan kekuatan yang sangat besar hanya menyebabkan sedikit darah mengalir keluar. WOOSH. Namun, serangan Wang Xian telah tiba pada saat ini dan menjebak 9 piranha dalam sekejap. Kali ini, Wang Xian tidak memakannya. Sebagai gantinya, dia langsung menempatkan mayat 9 piranha di level Transcendent 2 ke dalam cincin interspatialnya. Saat ini, dia membutuhkan 1000 kristal naga untuk naik ke level Transcendent 3. Hanya dengan membunuh 500 piranha di level Transcendent 2 dia bisa maju. 500 piranha bukanlah jumlah yang kecil. Setelah penilaian, dia bisa mempertimbangkan datang ke sini untuk meningkatkan levelnya. Ayo lanjutkan. Dengan kekuatan transendensi level 5 saya,
pada dasarnya saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan di pulau. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dia terbang hingga 100 meter di udara dan mengamati sekelilingnya dengan mata naga langit. Bunuh, bunuh, bunuh. Dengan bantuan mata naga langit, jauh lebih mudah bagi Wang Xian untuk membunuh piranha setelah dia naik level. Selanjutnya, piranha pada level 1 transendensi berada di bawah kendali langsungnya. Hanya dalam setengah hari, jumlah piranha bermulut besar yang mengikuti di belakang Wang Xian telah mencapai lebih dari 300. Ada juga lebih dari 50 mayat yang berada di level 2 transenden. Namun, Wang Xian tidak menemukan Putri Duyung yang berada di level 3 transenden. Bab 886-0887, Kejeniusan Kota Shanghai. Ayo pergi. Malam berangsur-angsur turun. Saat langit menjadi gelap, itu akan jauh lebih berbahaya. Wang Xian mendarat di ruang kosong dengan ekspresi puas. Di sekelilingnya, ada lebih dari 300 piranha bermulut besar tingkat 1 yang menjaganya. Tanda seru, tanda seru. Piranha ini tidak dapat meninggalkan jarak 2000 meter dari Wang Xian. Begitu mereka melampaui jarak ini, mereka akan segera melarikan diri. Tanpa kecerdasan apapun, akan sulit untuk menaklukkan mereka. Wang Xian juga tidak tertarik untuk menaklukkan mereka. Suara Long Yi dan yang lainnya berkelahi. Wang Xian, yang hidup nyaman dengan Lem Giok, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia berdiri perlahan dengan senyum di wajahnya. Sulit. Aku berpikir untuk berurusan dengan kalian semua besok. Wang Xian berdiri perlahan. Dengan lambaian tangannya, dia membunuh semua piranha bermulut besar dan menyimpannya di cincin interspatialnya. Piranha ini digunakan untuk mengasuh anggota Istana Naga. Dengan lompatan, malam lautan menjadi gelap. Awan gelap menghalangi bulan terang di langit. Suara pertempuran itu sangat keras. Mereka setidaknya 7 hingga 8 kilometer jauhnya dari Wang Xian. Aku tidak menyangka kalian begitu kuat. Sepertinya kami telah meremehkan kalian. Namun, kalian harus mati bagaimanapun caranya. Dan pemuda sialan itu. Saat Wang Xian mendekat, suara wanita yang dingin terdengar. Haha, kamu ingin membunuh kami. Angan-angan, ketika pemimpin kami tiba, kalian semua harus mati. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh kami? Keinginan berpikir. Suara kasar terdengar, dan nadanya dipenuhi dengan penghinaan. HMPH, beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Perhatikan, mereka sangat kuat. Suara pertempuran bisa terdengar. Wang Xian melihat ke lokasi pertempuran dan perlahan turun dari langit. Di depannya, api unggun menerangi seluruh area. 8 drakonit bertarung melawan Ao Sui, Bei Ming, dan King Feng, para jenius kota Shanghai. Kedelapan dari mereka tidak dirugikan melawan 9 dari mereka. Faktanya, jika bukan karena harta formasi di tangan mereka, mereka mungkin sudah kalah. Pada saat ini, Ao Sui, Bei Ming, dan King Feng terlihat sangat malu saat mereka menyerang dengan tatapan membunuh. Apakah ada seseorang yang berkelahi? Suara tadi sepertinya adalah Ao Sui. Itu mereka. Ketika Wang Xian tiba, 2 tim kecil bergegas dari sekitarnya. Di malam hari, selain suara ombak, terdengar juga suara pertempuran mereka. Itu sangat menarik. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba, 2 tim kecil sudah bergegas. Ada juga orang yang terbang satu demi satu. Wang Xian mendarat di tepi dan melihat ke lapangan. Dengan kekuatan DRAKONIDS saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Ao Sui dan Bei Ming. Itu benar. Mereka benar-benar bertarung dengan 8 orang itu sampai berhenti. Siapa orang-orang ini? Kekuatan mereka sangat kuat. Pada saat ini, para peserta ujian juga mengepung mereka, wajah mereka penuh keterkejutan saat melihat lokasi pertempuran. Ao Sui, Bei Ming, dan King Feng adalah para jenius kota Laut Suci, yang memiliki kekuatan transenden tingkat kedua di usia yang begitu muda. Sisanya yang mengikuti di samping mereka semua adalah murid elit yang diasuh oleh kelompok tentara bayaran Dogfish, Bei Ming, dan keluarga King Feng. Namun, mereka sebenarnya setara dengan kelompok orang asing ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kota Laut Suci kita akan menyembunyikan begitu banyak talenta muda. Seorang pria muda yang bertindak sendiri berjalan mendekat dan memandangi kelompok drakonit dengan mata berbinar. Ada lebih dari 100.000 orang yang telah mencapai alam luar biasa di kota Laut Suci.
Di antara 100.000 orang ini, 90% dari mereka berada di alam luar biasa tingkat pertama. Sekarang 8 drakonit berada di puncak tingkat kedua alam transendensi, mereka dianggap petarung yang baik. Yang terpenting, mereka masih sangat muda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka masih muda dan berbakat. Zhao Ziqiong, datang dan bantu kami. Bunuh mereka, dan kami akan memberimu keuntungan yang cukup. Pada saat ini, Bei Ming yang sedang bertarung tiba-tiba menoleh dan meraung ke suatu arah. Di sana, seorang pemuda berambut merah sedang memegang tongkat di tangannya dan melihat ke depan. Di sampingnya, 5 pemuda berdiri di belakangnya tanpa ekspresi. Oh, manfaat. Jika Anda memberi saya 20 giok piranha, saya dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Pemuda bernama Zhao Ziqiong berkata kepada Bei Ming dengan senyum di wajahnya. Kenapa kamu tidak merebutnya? Bei Ming meraung keras saat pedang panjang di tangannya memblokir serangan DRAKONID, dan ekspresinya berubah. 5.000 batu roh kelas menengah. Ao Sue berteriak, apakah ada orang yang bisa membantu kami? Jika Anda membantu kami, kami akan menjadi teman di masa depan. 5.000 batu roh kelas menengah. Orang-orang di sekitarnya tergerak. Haha, kami ingin berteman dengan Ao Sue. Zhao Ziqiong menyipitkan matanya dan langsung tertawa. Termasuk kami, Anda berani menyinggung para jenius kota laut suci kami. Kamu hanya mengejar kematian. Setelah Zhao Ziqiong selesai berbicara, 7-8 pemuda di sampingnya bertukar pandang dan berkata dengan lantang. Baiklah, bantu kami membunuh mereka. Kami pasti tidak akan menganiaya Anda. Sedikit rasa dingin melintas di mata Ao Sue dan 2 lainnya saat mereka berkata dengan dingin. Hahaha, baiklah. Sekelompok orang tidak ragu dan menjawab dengan keras. Semuanya, apakah kamu mencari kematian dengan menyerang orang-orangku? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin ketika dia melihat lebih dari selusin dari mereka bersiap untuk menyerang. Suara Wang Xian mengejutkan semua orang. Pemimpin, pemimpin. Sekelompok drakonit sangat senang saat melihat Wang Xian dan berteriak dengan tergesa-gesa. Itu kamu, nak. Zhao Ziqiong, lumpuhkan dia dulu dan biarkan dia hidup. Aku akan membunuhnya sendiri nanti. Ao Sue mengungkapkan ekspresi gembira saat melihat Wang Xian. Baiklah, ayo bunuh bocah ini dulu. Zhao Zihai dan tim lainnya menoleh sambil tersenyum. Wajah mereka perlahan berubah ganas saat mereka melihat Wang Xian. Kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Jika Anda berani bergerak, Anda harus menanggung beberapa konsekuensi. Wang Xian menatap mereka tanpa ekspresi. Haha, harga. Kami ingin melihat berapa harga yang ada di sana. Sekelompok lebih dari 10 orang menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas saat mereka berjalan ke arahnya perlahan. Cepat dan lumpuhkan bocah itu. Bei Ming menahan serangan drakonit. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia berteriak keras. Baiklah, Tuan Bei Ming, jangan cemas. Zhao Ziqiong terkekeh sambil menatap Wang Xian. Lumpuhkan anggota tubuhnya. Sekelompok orang ini benar-benar sial. Betul sekali. Sekelompok kentang goreng sebenarnya berani memprovokasi Ao Sue dan Bei Ming. Mereka hanya mengejar kematian. Sekelompok orang ini tidak lemah. Untung mereka mati. Ada lebih sedikit pesaing. Pada saat ini, 40 hingga 50 orang berkumpul. Ketika mereka melihat Zhao Ziqiong dan yang lainnya, mereka berkata dengan senyum di wajah mereka. Melumpuhkan anggota tubuhku. Mati. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia menggerakkan tubuhnya sejenak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, tumbuhan rumput laut dalam radius 1000 meter tumbuh menggila dan menyerangnya dengan rapat. Bab 887-0888, Kejeniusan Kota Shanghai. Kamu masih berani melawan. Saat Wang Xian meluncurkan serangannya, wajah Zhao Ziqiong dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Tanda seru. Dia segera mengangkat tongkat di tangannya, dan bola api yang berkobar langsung menerangi sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, saat nyala api di tongkatnya naik, duri yang menakutkan muncul dari tanah di seluruh ruang dan menyerang selusin dari mereka. Apa? Hati-hati. Dia sangat kuat. Teman-teman Zhao Ziqiong dan kelompok orang lain di sampingnya dengan cepat memperingatkannya. Namun,
Itu tidak berguna. Duri yang menakutkan keluar dari bebatuan dan mengelilinginya. Ledakan berapi-api. Ekspresi Zhao Ziqiong sedikit berubah. Bola api di tangannya memancarkan cahaya panas dan meledak di langit. Itu langsung meledakkan lapisan duri. Namun, terlalu banyak duri dan rumput laut, dan langsung menutupi semuanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara tergesa-gesa sepertinya mencambuk udara di sekitarnya. Duri dan rumput laut yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok menjadi domain kematian. Ah! Tubuh seorang pemuda langsung tertusuk oleh duri, dan dia menjerit sengsara. Bahkan salah satu pembudidaya elemen bumi ditembus oleh rumput laut dan terbunuh. Rumput laut berkedut perlahan. Kekerasan rumput laut berada di luar imajinasi mereka. Dia pasti tidak berada di tingkat transendensi kedua. Zhao Ziqiong memandang rumput laut yang mengelilinginya dan berteriak ketakutan. Suara mendesing. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, duri kayu yang keras muncul dari punggungnya dan menembus tubuhnya. Pembantaian brutal. Total ada 2 tim. 12 orang pada level 2 transendensi ingin mengepung dan membunuh Wang Xian, tetapi mereka langsung terbunuh. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh level 2 transendensi. Apa? Ketika Ao Sue, King Feng, dan Bei Ming melihat teriakan datang dari sisi ini, mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Setidaknya level 3 transendensi. Ekspresi mereka yang menonton dari samping berubah drastis. Mereka menatap Wang Xian dengan kaget dengan mata terbuka lebar. Rumput laut dan duri ditarik dengan cepat, meninggalkan lebih dari selusin mayat. Sekelompok sampah. Wang Xian melirik mereka dengan jijik. Dia menoleh dan menatap Ao Sue, Bei Ming dan yang lainnya perlahan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Lari. Mata Bei Ming hendak terbelah. Matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia meraung keras. Dia menebas ke depan dengan keras dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri? Sudahkah Anda bertanya kepada kami? 8 drakonit mengeluarkan raungan binatang buas dan lengan mereka meledak satu persatu. Mereka berubah menjadi cakar naga yang menakutkan dan menyerang Ao Sue dan yang lainnya. Enyahlah. Ini membuat Ao Sue, Bei Ming, dan King Feng sangat malu. Mereka mengeluarkan raungan keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, rumput laut di sekitar mereka mulai bergerak dengan gila-gilaan dan menutupinya secara langsung. Kayu, duri-duri. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan duri tanah keluar dari tanah. Duri-duri itu seperti setan pohon yang menakutkan saat mereka melesat ke arah mereka. Enyah. Ao Sue melebarkan matanya. Matanya merah. Dia memotong pedang panjang di tangannya dan puluhan ribu lampu metalik memenuhi seluruh ruangan. Duri di langit langsung terputus. Papa. Namun, pada saat ini, di bawah penutup kakinya, banyak duri langsung diikat ke kakinya, dengan cepat membungkusnya. Ah, kamu berani. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Selamatkan kami, cepat, selamatkan kami. Di masa depan, kami akan membayar sejumlah besar uang untuk berterima kasih. Bei Ming juga terjerat oleh semak duri yang keras. Dia berteriak keras dengan ekspresi ketakutan. Ekspresi orang-orang yang menonton sedikit berubah. Mereka memandang Ao Sue dan yang lainnya yang sedang ditekan dan mengerucutkan bibir. Saudaraku, ayah Ao Sue adalah putri dari wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk bintang 1 emas. Bei Ming adalah tuan muda dari keluarga Bei kota Shanghai. Ayah King Feng adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 5 yang luar biasa. Anda akan lebih baik. Puci. Di sampingnya, tim beranggotakan 4 orang. Pemuda yang berdiri di depan mengerutkan kening dan memperingatkan Wang Xian. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya berguling-guling di tanah. Kilatan cahaya melintas. Bicaralah setelah kamu memikirkannya. Wang Xian menoleh dan menatap mayat di tanah dengan dingin. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Mereka takut dibunuh secara langsung. Para pemuda yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan bertindak sendiri memiliki sedikit perubahan ekspresi. Pupil mereka tidak bisa membantu tetapi menyusut. Mereka sebenarnya tidak menemukan bagaimana pihak lain baru saja meninggal. Ah! Di sisi lain, jeritan sengsara bisa terdengar. Di dalam tim Ao Sue, ke-6 pemuda itu terbunuh satu persatu. Ao Sue, Bei Ming, dan King Feng diikat dengan duri.
Tubuh mereka dipenuhi bekas luka berdarah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jadi ini kejeniusan kota Shanghai. Kamu ingin membunuhku. Wang Xian menatap ketiga orang yang terjebak oleh duri, dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Kamu, tolong, jangan bunuh kami. Wajah Ao Sue sangat pucat, dan tubuhnya gemetar. Aku akan melakukan apapun yang kau ingin aku lakukan. Tolong jangan bunuh aku. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Beraninya seorang jenius sepertimu berbicara tentang membunuhku. Wang Xian mendengus dingin dan sedikit mengepalkan tinjunya. Ah! Tanaman merambat berduri berkontraksi dan jeritan kesakitan bisa terdengar. Dia benar-benar berani membunuh Ao Sue dan dua lainnya. Apakah mereka tidak takut akan balas dendam kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk dan keluarga Bei? Ekspresi orang-orang di sekitar mereka berubah drastis saat mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ketakutan. Ao Sue dan yang lainnya hampir 100% bisa masuk Akademi Pemburu Iblis. Namun, mereka tidak menyangka akan dibunuh secara langsung. Selain itu, pihak lain sangat tidak bermoral. Singkirkan mayat mereka. Wang Xian berkata dengan dingin kepada kelompok DRAKONIDS. Itu Raja Naga. Mereka menyingkirkan mayat satu persatu dan melihat barang-barang di cincin interspatial mereka. Enyahlah. Wang Xian melirik orang-orang di sekitarnya dan berteriak pelan. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Raja Naga, kami telah membunuh lebih dari 30 piranha. Ada total 50 piranha di cincin interspatial orang-orang tadi. Seorang drakonit berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian. Kalian semua bisa menerimanya. Wang Xian mengangguk dan duduk di samping api unggun. Saat ini, berita kematian Ao Sue, Bei Ming, dan King Feng menyebar dengan cepat di Pulau Putri Duyung. Ketika peserta ujian lainnya mendengar berita itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka benar-benar dibunuh oleh seseorang. Kekuatan tim mereka jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh tim penilai. Mereka tidak menyangka akan dibunuh secara langsung. Selanjutnya, mereka dibunuh oleh sekelompok pemuda yang mengenakan kelompok tentara bayaran bintang 1 perunggu. Kelompok tentara bayaran perunggu bintang 1 itu tidak bisa dianggap enteng. Setelah bertemu dengan mereka harus segera melarikan diri. Mereka bahkan berani membunuh Ao Sue dan yang lainnya, yang memiliki latar belakang yang dalam. Seorang pemuda yang ingin mengancam mereka bahkan dipenggal. Orang jahat seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Bab 888, 0889 menghina. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Pulau Putri Duyung dipenuhi kebisingan. Setelah Wang Xian berkultivasi sebentar di malam hari, dia terus membunuh para piranha. Tanda seru. Dengan mata naga langit, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Dia ingin mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk anggota Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ah, lari. Ada piranha level 3 yang luar biasa di sana. Di hari kedua, seruan terdengar dari Pulau Putri Duyung dari waktu ke waktu. Di hari kedua, semua orang tidak punya banyak waktu lagi. Untuk menyelesaikan misi, mereka harus mengambil lebih banyak risiko. Ini membuat pertempuran hari ini jauh lebih tragis dari kemarin. Banyak peserta ujian meninggal secara tragis di mulut piranha. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok melintas melewati sekelompok orang yang melarikan diri dengan suara angin. Ekspresi orang-orang itu sedikit berubah. Ini pemuda itu. Dialah yang membunuh Ao Sue dan yang lainnya tadi malam. Kekuatannya pasti tidak di bawah tingkat transenden peringkat 3, apakah dia berencana untuk memburu piranha peringkat 3 tingkat transenden itu? Seruan datang dari mulut beberapa dari mereka. Mereka berhenti dan ragu sejenak sebelum melihat ke belakang. Tinggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, suara peringatan datang dari samping. Mereka mengangkat kepala dan melihat 8 pemuda menatap mereka dengan dingin. Mereka terlalu sombong. Ayo pergi. Ayo pergi. Mereka bukan orang yang bisa kita provokasi. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Saat Wang Xian sedang berburu, dia tidak bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya menonton. Dengan cara ini, mereka akan menyadari bahwa dia bisa berubah menjadi naga suci dan itu akan merugikannya. Setelah membunuh piranha level 3 yang luar biasa dalam 3 gerakan,
Wang Xian terus bergegas ke tempat berikutnya. Di depan kita adalah lingkaran tengah Pulau Putri Duyung. Bahkan ada piranha yang lebih kuat dengan mulut besar di sana. Piranha di sekitar Wang Xian tergantung di udara saat dia melihat ke tengah. Di bagian tengah, kawasan dalam radius 5 km dipenuhi air laut. Ini adalah pusat Pulau Putri Duyung. Mata Wang Xian berbinar. Dia bisa melihat banyak putri duyung besar tergeletak di pantai. Setidaknya ada 10 dari mereka yang berada di level 5 Transcendent. Bahkan mungkin ada yang lebih tinggi. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tempat yang bisa dia tangani. Dia hanya bisa mengubah arah dan berburu di lokasi lain. Tidak perlu baginya untuk mengambil risiko sekarang. Dia sudah mengumpulkan item untuk penilaian. Dia sekarang mengumpulkan sumber daya untuk anggota Istana Naga. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian melihat waktu dan segera terbang menuju kapal. Di belakangnya, sekelompok drakonit mengikuti di belakang. Kali ini, dia mendapatkan total 600 mayat makhluk level 1 yang luar biasa. Dia memperoleh total 85 mayat makhluk tingkat 2 yang luar biasa. 14 mayat makhluk tingkat 3 yang luar biasa. Jika dia melahap semuanya, dia akan dapat meningkatkannya lebih dari 400 kristal naga. Namun, demi pengembangan, Wang Xian menyimpan semuanya. Dia melihat ke arah kapal. 5 pria parubaya melayang di udara, menunggu mereka kembali. Saat ini, sudah ada orang yang kembali dengan kapal. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan sementara yang lain mengerutkan kening. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendarat di kapal, semua orang melirik mereka dengan sengaja atau tidak sengaja. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Segera, semakin banyak orang datang. Ketika waktu yang ditentukan habis, sudah ada lebih dari 1000 orang di kapal. Beberapa ratus orang lainnya tidak berhasil tepat waktu atau sudah mati. Ada lebih dari 20 orang yang tewas di tangan Wang Xian. Mereka yang telah menyelesaikan penilaian, keluar. Kapal berangkat tepat waktu. Seorang pria parubaya berjalan ke depan dan berbicara kepada semua orang. Dalam sekejap, para pemuda yang telah menyelesaikan misi penilaian keluar dengan penuh semangat. Tidak banyak orang, hanya 60 hingga 70 orang. Hanya 5 gel giok tingkat Transcendent 1 yang telah diserahkan. Pria parubaya itu melirik mereka dan melanjutkan. Lebih dari separuh orang segera berjalan mendekat dan meletakkan gel giok di depan sebagai ganti izin masuk. Izin masuk ini mengharuskan orang tersebut untuk memverifikasinya. Itu akan meninggalkan gambar dan tidak ada orang lain yang bisa melewatinya. Di bawah, untuk setiap lem giok yang melebihi 1, kamu akan menerima poin akademi tambahan. Lem giok Transcendent level 2, 10 poin. Lem giok level 3 Transcendent, 100 poin, kirimkan satu per satu. Pria parubaya itu melihat masih ada lebih dari 10 orang yang tidak menyerahkan lem gioknya dan terus berbicara. Guru, saya punya 6, dan saya punya lem giok tingkat 2 yang Transcendent. Aku punya 7, dan aku punya 2 lem giok level 2 Transcendent. Satu per satu, para pemuda berjalan dengan angkuh saat mereka berbicara dengan percaya diri. Mereka semua adalah pemimpin tim masing-masing. Betul sekali. Pria parubaya yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya menunjukkan senyum tipis. Haha, kalian benar-benar sampah. Begitu banyak orang hanya berhasil mendapatkan begitu sedikit. Sepertinya aku yang paling banyak. Seorang pria muda tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke depan dan mengeluarkan lem giok satu demi satu dari cincin interspatialnya. Ini Kilian. Kilian sangat kuat. Saya ingin tahu berapa banyak yang dia peroleh dari misi solo ini. Pasti tidak kurang dari 10. Para pemuda di sekitarnya memandang pemuda berambut panjang itu dengan iri. 1, 2, 11, 11 lem giok peringkat 1 tingkat Transcendent. Juga, desis, sebenarnya ada 3 lem giok peringkat 2 tingkat Transcendent. Dia membunuh 3 piranha dengan level yang sama dalam 2 hari. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Kilian. Kerumunan berseru kaget. Bahkan gurunya sedikit terkejut, dan matanya dipenuhi kekaguman. Bagi seorang pemuda untuk dapat membunuh 2 binatang buas dengan level yang sama dalam 2 hari, itu sudah sangat mengesankan. Orang harus tahu bahwa kekuatan bertarung binatang buas tidak lebih lemah dari manusia pada level yang sama. Bahkan, mereka bahkan sedikit lebih kuat.
Membunuh 3 manusia dengan level yang sama dalam 2 hari di usia yang begitu muda dianggap tidak buruk. Haha, aku berkata bahwa aku harus menjadi orang yang paling banyak membunuh kali ini. Kilian mendengar orang-orang di sekitarnya dan tertawa dengan angkuh. Kilian, jangan senang terlalu dini, hehe. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan mendekat dan menempatkan 5 lem giok peringkat 2 tingkat transenden di depan gurunya sambil tersenyum. Kamu, HMPH, Duen, apa hebatnya itu? Ekspresi Kilian berubah ketika dia melihat ke atas dan dia berkata dengan ekspresi gelap. Hehe, tidak banyak. Itu hanya 5 gel giok tingkat 2 transenden. Petik 2. Pria muda bernama Duen bertubuh pendek dan agak halus dan cantik. Namun, saat ini, katanya dengan senyum bangga. Dia memamerkan sisi tajamnya. Luar biasa. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Duen dan Kilian keduanya adalah putra kesayangan surga yang terkenal di kota Laut Suci kita. Mereka mampu membunuh begitu banyak binatang buas di level yang sama. Kemampuan mereka pasti luar biasa. Kakak Du, kamu benar-benar mengesankan. Para pemuda di sekitarnya penuh dengan kekaguman. Beberapa dari mereka langsung menyanjung mereka. Hehe, ketika Wang Xian melihat penampilan arogan mereka, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Sepotong lem giok. Dia berjalan mendekat dan meletakkan sepotong lem giok di atas meja. Mayat piranha semuanya adalah sumber daya. Dia tidak akan mengambil terlalu banyak lem giok. 1 sudah cukup. Akan sia-sia jika memiliki terlalu banyak. Apa? Anda datang dengan sepotong lem giok? Tidak, itu dia. F*CK, itu lem giok dari piranha level 3 yang luar biasa. Bab 889, 0890 Siapapun yang membunuh putriku akan mati. Suara kaget terdengar. Sepotong lem giok, hanya sepotong lem giok. Tanda seru tanda seru. Ketika orang banyak melihat Wang Xian dengan santai menyerahkan sepotong lem giok, seorang pemuda hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika dia melihat wajahnya dan potongan lem batu giok di atas meja yang ukurannya 4-5 kali lebih besar dari lem batu giok tingkat 1, dia tidak bisa menahan teriakan kaget. Lem batu giok piranha tingkat 3 yang luar biasa. Itu dia. Pria muda yang membunuh Ao Sue, Bei Ming, dan King Feng setidaknya memiliki kekuatan level 3 yang luar biasa. Dia seharusnya membunuh lebih dari 1 tingkat 3 piranha yang luar biasa. Saat itu, kami dikejar oleh lebih dari selusin piranha. Pada akhirnya, dia bergegas dan membunuh piranha itu. 8 bawahannya juga sangat kuat. Jika mereka ditempatkan di tangan kita, mereka pasti akan menjadi ahli top. Satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah Kilian dan yang lainnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat Wang Xian, mereka semua terkejut dan berdiskusi dengan suara rendah. Wang Xian dan yang lainnya jelas merupakan kuda hitam di antara mereka. Mereka telah membunuh Ao Sue dan 3 orang jenius lainnya dari kota Shanghai. Dalam penilaian ini, lebih dari 20 orang tewas di tangannya. Kekuatan mereka tak terduga. Lem giok tingkat 3 yang luar biasa. Pria parubaya yang berdiri di depan sedikit tercengang. Secercah cahaya melintas di matanya, dia menatap Wang Xian dengan tatapan membara dan berkata, bagus, bagus. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan favorit surga di kota Shanghai. Tidak buruk. Ini dia. Ini adalah pemberitahuan penerimaan. Ada 100 poin di atasnya. Sangat bagus. Di antara kumpulan siswa ini, Anda termasuk yang teratas. Keempat pria parubaya di samping saling memandang dan berkata dengan senyum di wajah mereka. Terima kasih atas pujianmu, mentor. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah dan menerima pemberitahuan penerimaan. Wang Xian sama sekali tidak terganggu oleh keheranan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana lem giok tingkat 3 yang transenden bisa begitu bersemangat? Jika dia mengeluarkan semua mayat piranha, bukankah dia akan sangat takut sampai kencing di celana? Adapun pujian mentornya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika mentor tingkat 5 yang transenden bertarung dengannya sekarang, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Wang Xian mundur ke samping dan melihat pemberitahuan masuk di tangannya dengan acuh tak acuh. Betapa sombongnya, sungguh tampan. Mata beberapa gadis di kapal berbinar saat melihat tatapan dingin dan arogan Wang Xian. Dia memiliki sosok yang sempurna, tatapan yang tegas, wajah yang tampan, dan kekuatan yang kuat.
Dia juga favorit surga. Dia benar-benar pangeran tampan di hati semua orang. Di benua Transcendent, siapapun yang berusia di bawah 40 tahun dapat dianggap jenius jika kekuatan mereka berada di puncak level 2. Siapapun yang mencapai level 3 bisa disebut favorit surga. Adapun level 4, mereka bisa disebut jenius tiada taraf. Level 5, mereka bisa disebut favorit peerless heaven. Adapun mereka yang lebih tinggi, mereka hanya bisa digambarkan sebagai monster. Monster seperti itu pasti akan menjadi eksistensi paling mempesona di kekaisaran. HMPH, setelah membunuh Ao Sue, Bei Ming, dan King Feng, tunggu saja kematianmu. Belum lagi, kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk pasti tidak akan melepaskannya. Kebanggaan surga yang jatuh tidak bisa disebut kebanggaan surga. Pada saat ini, Qilian dan Du Wen, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat menduduki peringkat pertama di kota Laut Suci kali ini. Namun, mereka tidak menyangka akan langsung dihancurkan oleh orang yang muncul entah dari mana ini. Dihancurkan oleh seorang pria yang tidak memiliki titik buta membuat mereka merasa sedikit malu. Gelar juara pertama hasil penilaian kota Laut Suci akan sangat bermanfaat bagi pembentukan kelompok tentara bayaran dan tim untuk merekrut para ahli di masa depan. Suara Qilian dan Du Wen tidak lembut, dan semua orang di sekitar mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Sekelompok pemuda sedikit terpana, dan kemudian mereka perlahan mengerutkan kening. Tim Ao Sue kali ini memiliki banyak anggota yang dilatih oleh kelompok tentara bayaran Dogfish. Dia mungkin benar-benar dalam masalah besar. Ayah Ao Sue adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu yang jorok. Dia adalah pembangkit tenaga listrik level 5 yang luar biasa. Mustahil baginya untuk tidak membalas dendam atas kematian putrinya. Maka pemuda ini dalam masalah besar. Tidak peduli berapa banyak favorit surga dia akan dibunuh bahkan jika dia memprovokasi kelompok tentara bayaran emas bintang 1. Orang-orang di sekitarnya memikirkan latar belakang Ao Sue dan yang lainnya dan berdiskusi dengan suara rendah. Mata mereka sesekali melirik Wang Xian. Ketika 5 instruktur parubaya mendengar diskusi di sekitar mereka saling memandang dan menggelengkan kepala perlahan. Mereka benar-benar membuat marah kelompok tentara bayaran emas 1 bintang. Kasihan sekali murid yang begitu baik. Kelompok tentara bayaran pemburu iblis bukanlah akademi militer atau akademi aristokrat. Akademi berburu setan didirikan oleh berbagai kerajaan dan kerajaan untuk tujuan melenyapkan binatang setan dan binatang buas. Bahkan jika mereka memasuki akademi, mereka akan belajar dan berkultivasi sambil menerima misi untuk berburu dan membunuh binatang iblis dan binatang buas. Oleh karena itu, manajemennya sangat longgar dan mereka tidak akan terlibat dalam dendam siswa. Di setiap kota, dilarang bertarung di luar arena. Adapun untuk meninggalkan kota, bukan urusan negara untuk peduli apakah mereka hidup atau mati. Seorang siswa berprestasi telah menyinggung kelompok tentara bayaran yang kuat dan akademi tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia dibunuh. Dunia ini sangat kejam. Orang-orang di kapal sedang berdiskusi dengan suara rendah. Beberapa pemuda yang ingin menjilat Wang Xian langsung menolak ide ini. HMPH. Qilian dan Du Wen berdiri di samping dengan senyum dingin. Mereka memancarkan aura arogan. Kelompok tentara bayaran Dogfish. Ketika Wang Xian mendengar percakapan di sekitarnya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kapal tiba di pantai dengan sangat cepat. 5 pria parubaya membawa mereka ke kota Shanghai. Apakah anak saya lulus penilaian? Nak, apakah dia lulus? Putri, bagaimana? Saat mereka memasuki kota, sudah ada 7 hingga 8.000 orang berkumpul di pintu masuk. Melihat kedatangan mereka, beberapa orang tua pemuda itu berteriak keras. Di mana Ao Sue dan yang lainnya? Di tengah gerbang kota, ada lebih dari 20 orang dari kelompok tentara bayaran Dogfish. Seorang pria parubaya dengan kapak di tangannya dan seorang pria parubaya berpakaian bangsawan berdiri di sana. Semua orang melihat sekelompok pemuda yang terbang di atas. Segera, mereka mengerutkan kening karena mereka memiliki firasat buruk. Ao Sue, di tengah kelompok tentara bayaran hiu jorok, seorang pria parubaya berbaju zirah berteriak keras. Sebuah suara tak terkendali terdengar di gerbang kota, menenggelamkan semua suara lainnya. Ini menyebabkan semua orang sedikit tidak senang. Namun, ketika mereka melihat identitasnya, mereka segera menutup mulut dan menahan ketidaksabaran di wajah mereka.
Suara nyaring itu tidak menerima tanggapan apapun. Para pemuda yang mengikuti penilaian memandang Wang Xian dan yang lainnya berjalan di belakang mereka. Hah! Pria parubaya kekar itu sedikit terkejut. Wajahnya perlahan tenggelam. Pria parubaya yang mewah dan pria parubaya yang memegang kapak melirik ke arah kerumunan. Kening mereka berkedut hebat. Bei Ming, King Feng. Suara yang agak cemas terdengar, tetapi masih belum ada jawaban. Paman Ao, Nona Ao Sue dan Bei Ming King Feng telah terbunuh. Pada saat ini, di depan kelompok peserta ujian muda, bibir Kilian meringkuk menjadi senyuman dingin saat dia berbicara secara langsung. Apa? Terbunuh? Siapa yang berani membunuh Putri Ao Kuang saya? Ekspresi pria parubaya di tengah kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk berubah drastis, dan niat membunuh yang kejam langsung melonjak dari tubuhnya saat dia berteriak keras. Bab 890, 0891, Pembunuhan. Aura transenden peringkat 5 meledak seketika, dan niat membunuh yang menakutkan dan sedingin es memenuhi langit di atas gerbang timur kota Seinsi. Dalam sekejap, ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis, dan mereka yang lebih lemah menjadi pucat. Tanda seru, Wakil Komandan Dogfish, ini kotanya. Perhatian! Seorang lelaki tua di tembok kota berteriak dengan dingin dan memperingatkan lelaki paruh baya itu. Wakil Kapten menarik napas dalam-dalam. Matanya terbuka lebar seperti lonceng tembaga saat dia menarik kembali auranya. Namun, aura pembunuh yang terkumpul dari pertempuran bertahun-tahun masih membuat semua orang gemetar ketakutan. Siapa yang membunuh mereka? Wakil Kapten menatap Kilian dengan dingin saat matanya perlahan berubah merah. Pria parubaya dan pria parubaya dengan kapak besar juga melangkah maju, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Paman Ao, dua paman lainnya, Ao Sue dan yang lainnya terbunuh. Setiap orang yang berpartisipasi dalam penilaian mengetahuinya. Kilian melihat aura pembunuh yang menakutkan dan menelan ludah sebelum dia berbicara dengan tergesa-gesa. Setelah dia selesai berbicara, sekelompok pemuda melihat ke arah Wang Xian dan yang lainnya sekali lagi, sengaja atau tidak sengaja. Itu kamu, orang macam apa yang menjadi wakil pemimpin Hiu Kemelaratan dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap langsung ke arah Wang Xian dan melangkah mendekat. Namun, saat memasuki lingkaran penilaian, seorang pria parubaya berdiri di depannya dengan dingin. Jangan kurang ajar di depan Akademi Pemburu Iblis kita. Seorang instruktur parubaya dari Akademi Pemburu Iblis berkata dengan dingin. Wakil Kapten pasukan dan ekspresi dua pria parubaya lainnya berubah drastis. Nak, apakah kamu membunuh putriku? Wakil Kapten Regu meneriaki Wang Xian dengan dingin. Mereka pantas mati. Wang Xian tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia menatap mereka dan menjawab dengan dingin. Bagus. Beraninya kau membunuh Putri Ao Kuang. Nak, kukatakan padamu, kau pasti sudah mati. Aku akan membunuh semua anggota keluargamu juga. Wakil Kapten Regu meraung marah dengan mata terbuka lebar. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuatmu berharap kamu mati. Pria parubaya yang memegang kapak besar menunjuk ke arah Wang Xian dan meraung dengan niat membunuh di matanya. Pria parubaya yang mewah itu sama. Aura pembunuh yang dingin berkumpul di sekelilingnya. Tidak ada pertempuran yang diperbolehkan di kota Laut Suci. Jika tidak, Anda akan segera dieksekusi. Seorang lelaki tua memimpin tim penjaga dan berjalan ke penjaga kota Laut Suci dan berkata perlahan. Jangan khawatir, Tuan King. Kami tidak akan bertarung di Seinsi Town. Pria parubaya yang mewah itu menoleh dan berkata tanpa ekspresi. Yah, asalkan tidak di kota, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Orang tua itu mengangguk ringan. Pemberitahuan penerimaan memiliki tanggal di atasnya. Jangan lewatkan. 5 pria parubaya dari Akademi Pemburu Iblis dengan dingin melirik pria parubaya itu dan berkata kepada para siswa yang telah lulus ujian. Itu instrukturnya. Para siswa mengangguk dan berjalan menuju kursi orang tua mereka. Wang Xian melirik ketiga wakil pemimpin tim Hiu bertanduk dan langsung masuk. Nak, tunggu saja kematianmu. Dalam 3 hari, saya pasti akan mengambil nyawa anjing Anda. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari belakang, menyebabkan Wang Xian berhenti. Dalam penilaian ini, hasil pemuda itu adalah yang terbaik. Dia membunuh piranha tingkat 3 yang luar biasa. Bahkan instruktur memujinya sebagai seorang jenius. Hehe,
Anak ini akan habis. Begitu dia meninggalkan Saint Si Town, dia pasti akan dibunuh oleh wakil pemimpin Regu Hiu bertanduk. Jadi bagaimana jika dia yang pertama? Bukankah dia akan segera dibunuh? Dia benar-benar mengejar kematian. Pemuda ini benar-benar mendapat tempat pertama. Tapi tempat pertama tidak berguna bagi orang mati. Beberapa pemuda di sekitarnya melihat situasi ini dan merasa senang. Segera, berita itu menyebar dengan cepat di kota Laut Suci. Tempat pertama dalam penilaian Akademi Pemburu Iblis telah membunuh Ao Sue, Bei Ming, dan King Feng. Wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk bersumpah untuk membalas dendam. Saat berita itu menyebar, semua orang tercengang dan mulai berdiskusi. Raja Naga, kekuatan kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk sangat kuat. Pemimpin adalah seorang ahli di tingkat 6 yang transenden. Wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk juga berada di level 5 transenden. Akan berbahaya bagi kita untuk meninggalkan kota di masa depan. Saat ini, DRAKONID berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Saya tahu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Mari kita melakukan perjalanan ke kelompok tentara bayaran pemburu iblis. Kelompok tentara bayaran Hiu Squawk sangat kuat. Dua pria parubaya lainnya juga sangat kuat. Di mata banyak orang, Wang Xian hampir pasti akan mati. Namun, pertempuran dilarang di kota. Akademi Pemburu Iblis baru akan secara resmi dimulai dalam sebulan. Namun, Wang Xian bisa pergi ke kota Donghai kapan saja. Selama dia tidak ditemukan setelah pergi, itu baik-baik saja. Dia masih bisa meninggalkan kota Shanghai dengan tenang. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Ketika dia tiba di kelompok tentara bayaran pemburu iblis, Wang Xian langsung pergi ke depan meja layanan. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Pelayan bertanya langsung. Serahkan misi. Wang Xian menjawab secara langsung. Misi apa? Tolong keluarkan item misinya. Pelayan itu menjawab langsung. Misi untuk berburu piranha bermulut besar, 5 gel giok tingkat 2 yang luar biasa, dan misi perunggu bintang 4. Wang Xian mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya. Selamat kepada kelompok tentara bayaran Fiery Phoenix karena telah menyelesaikan misi perunggu bintang 4. Anda semua dapat meningkatkan langsung ke perunggu bintang 2. Kami dapat membantu Anda mengubah tingkat lencana Anda secara gratis. Ini adalah item hadiahnya. Pelayan itu berkata dengan senyum di wajahnya. Oke. Wang Xian mengangguk dan mengambil barang hadiah itu. Pil api rubah, tingkat luar biasa 2. Energi naga yang dapat diekstraksi, 11 kristal naga. Ini lebih hemat biaya daripada menelannya langsung. Wang Xian tersenyum dan langsung menelannya. Lalu, dia berjalan keluar. Bam! Namun, saat Wang Xian berbalik, sesosok tubuh menabraknya. Nak, apakah kamu bahkan tahu cara berjalan? Suara dingin terdengar. Wang Xian sedikit mengernyit dan menatap orang di depannya. Dari mereka berempat, orang yang menabraknya adalah seorang pria parubaya. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda tidak yakin? Jika Anda tidak yakin, mari kita bertanding di arena kecil. Pria parubaya itu menatap Wang Xian dengan tatapan mengejek dan berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Ini Wu Dazuang. Siapa pemuda itu? Sungguh nasib buruk. Dia adalah kelompok tentara bayaran perunggu level 2. Wu Dazuang adalah kapten dari kelompok tentara bayaran Hiu yang jorok. TS Kates, kami sedang menonton pertunjukan. Wang Xian mendengar diskusi di sekitarnya. Dia mengangkat alisnya dan melirik lencana tentara bayaran di dadanya. Minggir, dia berkata dengan dingin. Tidak mungkin, kecil. Anda bahkan berani membunuh putri wakil kapten kami. Saya pikir Anda ingin mati. Wu Dazuang menyeringai dan berkata dengan nada sinis. Hehe, aku sudah membunuhmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Haha, apa yang bisa kamu lakukan? Aku berdiri di sini. Jika Anda melihat saya, Anda harus berkeliling. Selama kamu berani meninggalkan kota, kamu akan mati. Wu Dazuang tersenyum sinis dan menatap Wang Xian dengan mata membara. Bab 891, 0892 dibunuh. Jadi dialah yang membunuh putri wakil komandan Akademi Hiu bertanduk, putra Bei Qianjun dan King Guya. Dia terlihat agak asing. Saya mendengar bahwa dia adalah siswa terkuat dalam penilaian Akademi Pemburu Iblis kali ini, seorang yang luar biasa. Tanda seru.
Keajaiban seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Dia belum dewasa dan tidak berbeda dari orang biasa. Pria muda ini hanya mengejar kematian. Tidak heran Wu Dazuang sengaja mencari-cari kesalahan kita. Di masa depan, bahkan jika anak ini tidak meninggalkan kota Laut Suci, dia akan tetap cemberut. Hehe, dia membunuh anak-anak wakil pemimpin Regu Dogfish. Bahkan jika dia berada di kota Laut Suci, dia mungkin tidak aman. Suara diskusi terdengar di kelompok tentara bayaran pemburu iblis. Semua tentara bayaran menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap Wu Dazuang. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Ada apa, kecil? Kamu ingin membunuhku? Sampai jumpa di arena. Wu Dazuang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lubang hidungnya. Dia berkata dengan mengejek. Wang Xian terdiam sejenak. Dia menjauh dari Wu Dazuang dan pergi langsung dari samping. Haha, pengecut. Dasar kecil, tunggu saja kematianmu. Apakah kamu takut? Hari ini hanyalah permulaan. Wu Dazuang tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Xian pergi. Dia menatap sosoknya dengan binar di matanya dan berkata dengan keras. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa dan langsung keluar. HMPH. Wu Dazuang melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya. Dia mendengus dingin dan berjalan menuju konter layanan. Tentara bayaran di aula kelompok tentara bayaran pemburu iblis memandang Wang Xian dan yang lainnya pergi dengan rasa ingin tahu. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka menggelengkan kepala sedikit. Raja Naga, sebaiknya kita segera meninggalkan kota Shanghai. Kalau tidak, mungkin ada masalah lain. Long Yi mengerutkan kening dan berkata pada Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya perlahan dan merasa sedikit tidak berdaya. Setelah kembali ke restoran yang disewanya, Wang Xian mengeluarkan lempengan batu misi dan memeriksa misi di atasnya. Saya hanya bisa memeriksa misi di sekitar kota Shanghai. Sayang sekali saya tidak bisa melihat misi di kota Donghai. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia telah memprovokasi beberapa kekuatan kuat di kota Donghai, membuat mereka sulit untuk maju ke sini. Dia hanya bisa pindah ke tempat lain. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi perkembangannya. Matahari secara bertahap terbenam. Seluruh kota Shanghai luar biasa hidup. Sudah larut malam sebelum lingkungan menjadi tenang. Wang Xian sedang duduk bersila di kamarnya dan berkultivasi. Situasinya kritis sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan setiap menit dan setiap detik untuk berkultivasi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ruang di sekitarnya tampak tenang. Tidak ada suara sama sekali. Pada saat ini, sesosok masuk melalui celah seperti aliran air. Perlahan, aliran air berubah menjadi bayangan hitam. Bayangan hitam memandang Wang Xian yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Matanya tenang dan tidak terganggu. Sebuah belati muncul di tangannya, berkelap-kelip dengan cahaya gelap. Selangkah demi selangkah, dia mendekati Wang Xian secara diam-diam. Dia tidak mengungkapkan niat membunuh sedikit pun. Namun, apa yang tidak diperhatikan oleh Black Shadow adalah bahwa di sudut ruangan, sebuah titik cahaya melintas. Bayangan hitam datang ke sisi tempat tidur Wang Xian. Wajahnya menunjukkan sedikit kedengkian saat dia menusukkan belati di tangannya langsung ke Wang Xian. PFFT. Suara belati menembus daging dan darah terdengar. Wang Xian membuka matanya dengan acuh tak acuh dan menatap bayangan hitam yang menatapnya dengan tak percaya. Cakar menembus dadanya dari punggungnya dan lengan seperti sabit memotong tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Pembunuh. Wang Xian meludahkan dua kata perlahan. Dia telah merasakannya ketika sosok hitam itu masuk. Kemampuan supernaturalnya yang aneh dan penyembunyiannya yang kuat membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Meski pertempuran dilarang di kota, profesi seorang pembunuh bisa aktif di kota. Membunuh dengan satu serangan akan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan ribuan mil. Ayo pergi dan lihat apakah ada orang yang mengawasi tempat ini. Mata Wang Xian dingin dan dipenuhi embun beku saat dia berkata. Itu Raja Naga. Suara Ao Yao terdengar dan menghilang dari ruangan dengan cepat. Dia sebenarnya mengirim seorang pembunuh ke sini untuk membunuhku secara langsung. Bagus. Mata Wang Xian sangat dingin. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini selama 2 hari ke depan dan tidak bertengkar dengan mereka. Namun, seorang pria parubaya mencari masalah di depan umum pada siang hari dan seorang pembunuh datang untuk membunuhnya pada malam hari. Dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah diganggu. Pembunuh,
Wang Xian bergumam sambil menatap mayat di depannya. Matanya berbinar. Penangkap jiwa. Jiwa memasuki matanya secara langsung dan melahapnya. Melahap jiwa akan menghabiskan ingatan di dalam jiwa. Itu akan memakan waktu lama dan banyak waktu. Dalam keadaan normal, Wang Xian tidak ingin melakukan penangkap jiwa. Namun, pembunuh ini memberi Wang Xian ide yang berani. Organisasi pembunuh arus bawah. Organisasi pembunuh terbesar di Kerajaan Bulan Bintang. Wang Xian menutup matanya dan terus melihat informasi satu persatu. Saat dia dipenuhi dengan sejumlah besar kenangan, butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Fiu, jadi ini adalah organisasi pembunuh. Wang Xian membuka matanya berbinar. Dibutuhkan 10.000 batu spiritual kelas menengah untuk membunuhku. Hehe, tidak murah. 10.000 batu spiritual tingkat menengah setara dengan ramuan tingkat 4 yang transenden. Ini juga karena informasi yang mereka peroleh. Saya hanya berada di kelas 3 yang transenden. Organisasi pembunuh bayaran bawah ini benar-benar rahasia. Mereka dapat menerima misi dengan item yang mirip dengan lempengan batu misi. Mereka aktif dalam kegelapan. Bahkan dinasti tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Mata Wang Xian berbinar. Raja Naga, ada 2 orang di dekat sini yang mengawasi kita. Mereka tidak kuat. Ao Yao kembali ke kamarnya dan melapor ke Wang Xian. Bunuh mereka dan kita akan meninggalkan kota. Wang Xian berkata langsung. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan sosoknya langsung menghilang. Dengan kekuatan Ao Yao saat ini, ada tingkat keberhasilan 70% dalam membunuh Transcendent level 4. Bagi mereka yang berada di bawah level 4, tingkat keberhasilannya hampir 100%. Kultivasinya saat ini juga telah mencapai Transcendent tingkat 2. Membunuh Transcendent tingkat 2 adalah sepotong kue. Ayo pergi. Segera, Ao Yao menghabisi 2 orang yang mengawasi mereka. Wang Xian punya ide. Dia memanggil sekelompok DRAKONIDS dan segera menuju ke luar kota. Saat itu larut malam dan lingkungan sekitar sangat sepi. Namun, masih ada orang yang berlalu lalang. Wang Xian dan yang lainnya berhasil meninggalkan kota. Ayo kembali ke Istana Naga Bumi dan bawa sekelompok anggota Istana Naga. Mata Wang Xian berkedip saat dia dengan cepat terbang menuju pintu masuk Istana Naga. Pertumbuhan kekuatan DRAKONIDS terlalu lambat. Dia tidak bisa menggunakan energi naganya untuk memperkuat mereka secara langsung, jadi dia hanya bisa memanggil anggota Istana Naga. Tidak perlu terlalu banyak, 10 Golden Swordfish akan melakukannya. Namun, dia harus membawa lebih banyak anggota klan iblis aneh kali ini. Sebelumnya, dia harus membudidayakan beberapa spesies naga duri ringan. Karena tidak aman di kota dan para pembunuh bisa berpindah-pindah, dia harus mendirikan organisasi pembunuh. Dengan klan iblis aneh sebagai pembunuhnya, DRAKONIDS lainnya akan mengembangkan personel informasi. Dia akan mendirikan organisasi pembunuh yang mengerikan yang dapat mengintimidasi seluruh benua. Di masa depan, bahkan DRAKONID di dunia ini akan berani membunuh dan mengambil semua kepala. Jika